Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Jika tutnya hanya satu, itu pasti bunyi tut yang lain. Naik kereta api, tidak ada apinya. Ku cari ke depan, ke samping, ke belakang, kereta api tak ada apinya. Naik kereta api, tidak ada apinya. Ku cari ke atas, ke samping, ke bawah, kereta api-apinya di mana? Naik kereta api tut, bukan satu tut tapi tut. Jika tutnya hanya
bunyi tut yang lain. Naik kereta api tut, bukan, 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 bukan tut. Jika tutnya hanya satu, itu pasti bunyi tut yang lain. Jika tutnya hanya satu, itu pasti bunyi tut yang lain. Naik kereta api, tut tut tut. Kereta api nggak ada apinya gimana ya? Tetap aja zaman dulu itu kata ada apinya rasanya. Oh, Pakai batu bara kan, eh, dikit. bukan bukan pakai ini ya, kayu api ya, kayu, bakarin kayu. Itu nggak nyampe tujuan. Selamat malam Kang Alfi. Waduh, para Selamat pendengar, malam. mohon maaf. Ya, ini ada technical issue. Tadi kita mau siaran, kita pindahin jamnya dari jam 9 ke jam 9.30. Ya nggak? Ternyata Iya. error. Ya biasa lah. Hmm. Pertama kali begitu. Kayak Iya, pengantin baru. mundur gitu. Iya. Pengantin baru justru malam kedua baru nggak error. Malam 3, 4 Nah, udah lancar. lancar. Malam pertama bisa error. Oh. Dengar selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya. Salam jumpa dengan Whisper. Pasien milenial di Hongkong untuk hari ke-10 bulan September 2025 ini. Langsung saya sapa tamu kita untuk menghemat durasi karena kita hanya punya durasi kurang lebih 30 menit lebih ya. Mbak Ayu Rahayu dari Kepulisan. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Novi, Kak Sam, juga Mbak Eli ya. Selamat malam Ya. dengar nongkrong bareng semuanya. Selamat malam juga tamu kita yang kedua adalah Eli Presilia Sukian. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Novi. Selamat malam juga Kak Novi, Iya. Kak Sam dan juga Bunda Ayu. Gimana kabarnya Hongkong? Alhamdulillah sehat. Barusan Sehat kena selalu telepon. ya semuanya. Oh, Amin. itu udah 10 kemarin dapat lagi, ada lagi ikonnya. Iya, minggu. Oh, minggu kemarin dapat lagi. Oh, pokoknya sehat jaga Ngobrol dulu, saya lagi ngopi. Astaga. Nostalgia. Iya. Oke. Mbak Eli kangen Itu mau sama dibahas Hongkong. apa? Kangen sih kangen, kepinginnya jalan-jalan. Oke. Iya. Tapi ini Tahu. pembenahan datanya belum selesai sih. Nanti kalau udah selesai mungkin suatu ketika bisa Iya. pelan-pelan. Optimis aja ya. Jalan-jalan kan bukannya Enggak, kerja saya kan? sekarang lagi merilis lagu baru, Pak Sam. Oh, Saya punya lagu Oh. baru yang saya terbitkan di tahun ini, tahun 2025, bulan 8 kemarin saya ciptakan. Ada lagu baru. oh. Saya Lagu sedang cari apa? studio untuk rekaman. Lagu untuk Lagu campur sari Jawa. lagu untuk No, orang-orang lagu DPR. Del Ambian. Oh, bukan. Itu kan belum kasus itu, Kak Sam. Belum. Iya. Mbak Belum Eli, kasus itu keluar karena saya launching lagu itu tanggal 17 Agustus pas lagunya pas jadi tanggal 17 saya launching. Cuman saya belum cari Oh. studio ini, masih cari. Oke. Semoga sukses ya Mbak Eli ya. Amin. Nanti kalau udah jadi tak kirim lah buat diputar sama saya sama. Ya. Siap. Iya, dengan radio nongkrong bareng kita karena masalah teknis tadi apa yang dikatakan Sam ada error Udah ya, langsung ke pokok pembahasan aja. namanya alat buatan manusia ya seperti itu. Ya, kalau buatan Tuhan kita harus bisa merawatnya. Nah, itulah hadirnya Rahayu dari Kepulisan.
Intinya kita bukan membahas, kita ngobrol santai tentang kegiatan dari Peduli Sehat, dan biasanya Mbak Ayu menyoroti urusan dengan alat reproduksi wanita, yang mana kan hampir 160.000 itu kebanyakan pekerja migran kita perempuan. Iya. Nah, bagaimana kita harus menjaga kesehatan? Jadi saya katakan alat reproduksi wanita itu Anda sudah tahu lah, paham, daripada gede, daripada dewasa. Baik, Mbak Ayu mungkin sebagai pengantar di awal jumpa kita ini. Monggo Mbak Ayu. Iya, terima kasih Kak Sam, Kak Novi ya, juga ini para pendengar setia nongkrong bareng. Kak Sam kalau bisa tolong linknya dikirim ke WhatsApp Kak Sam biar saya share di Oke. grup. Nah, baik teman-teman semuanya, nggak bosan-bosannya karena memang Peduli Sehat Hongkong ini kan memang konsennya di bidang kesehatan ya Kak Novi ya. Jadi yang dibahas tentu ya seputar kesehatan itu aja. Jadi karena materinya hari ini tentang kesehatan alat reproduksi, jadi yaitu tentang kanker leher rahim ya atau kanker serviks. Nah, jadi sebetulnya ini ya bisa sedini mungkin dideteksi dengan cara smear. Nah, yang jadi masalah untuk saat ini sebetulnya ada beberapa tempat klinik yang memberikan kemudahan dengan biaya yang murah, tetapi kendalanya kadang teman-teman sulit untuk melakukan ini booking itu. Nah, jadi iya karena kan kalau klinik itu kan bukanya hari biasa, layanannya hari biasa. Sedangkan teman-teman tidak semuanya bisa dapat izin untuk keluar hari biasa. Jadi teman-teman bisanya pap smear rata-rata itu hari Minggu. Nah, jadi karena tidak ada layanan di klinik untuk hari Minggu, kalau dulu Peduli Sehat Hongkong bersama ini salah satu klinik yang ada di Puntong, United Christian Nedersol itu pernah beberapa kali mengadakan pap smear bersubsidi ya. Ya, cuma membayar 100 dan $120 waktu itu. Ya, yang pertama 100, yang kedua 3 itu 120 Hong Kong dolar gitu. Dan waktu itu pernah mencapai peserta sampai 100 lebih ya di awal-awal berdirinya Peduli Sehat Hongkong. Jadi sekitar tahun 2019-an ya kalau tidak salah. Nah, kami sudah mengajukan lagi, tetapi ini sampai 2 tahun juga belum di ACC untuk yang subsidi itu. Jadi untuk yang di klinik Puntong pun layanannya juga hanya melayani pap smear untuk hari biasa itu berbayar 550 Hong dolar. Nah, jadi karena teman-teman maunya hari Minggu, jadi ya kami akan untuk ini ke dokter praktek yang bisa melayani hari Minggu. Sebetulnya Peduli Sehat Hongkong juga ada link dengan dokter yang bisa berbahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman karena saat melakukan pap smear itu kan mereka tentu akan sekaligus konsultasi Kak Novi. Karena kan bahasa-bahasa kesehatan ini kan untuk ngomong bahasa Inggris tidak semuanya bisa. Begitu juga untuk kantonis ya. Kadang bahasa terutama kantonis ini untuk apa mengungkapkan keluhan-keluhan itu kan agak sulit ya. Jadi nggak bisa gautungnya kurang begitu bagus gitu loh. Nah, jadi mungkin ada miskomunikasi dengan antara pasien dengan dokter. Makanya teman-teman karena ini masalah yang agak sensitif. Jadi mereka banyak yang memilih mencari dokter yang bisa berbahasa Indonesia. Cuman memang mahal, 850, tetapi itu udah komplit. Jadi udah ada konsultasi, ada pap smear juga hasilnya juga udah lengkap gitu. Karena memang laboratoriumnya
yang mahal ya, labnya yang Oh, mahal gitu. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, kenapa kita harus pap smear. Jadi apakah semua perempuan boleh melakukan pap smear? Tidak ya. Jadi ada syarat, siapa aja yang perlu pap smear, yaitu perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan badan atau hubungan seks gitu. Jadi selama 7 tahun Peduli Jatongkong baru punya pasien satu yang di pap smear dalam ini masih perawan. Tetapi itu karena persetujuan pasien dan itu atas saran dokter gitu. Baru satu. oh, Ya, jadi oke. kami harus hati-hati sekali saat membantu teman-teman booking pap smear. Kami akan selalu menanyakan ke teman-teman apakah sudah pernah melakukan hubungan badan seperti itu. Nah, walaupun kadang untuk teman-teman yang belum paham biasanya, "Loh Bu Ayu, saya itu belum, mau di sini nggak punya pacar," gitu. Loh enggak, karena mereka memang belum ini, artinya mereka mendapatkan info, itu biasanya yang ngasih info, yang memberikan info itu kadang dia sendiri kurang kurang paham dengan info ini. Jadi kami betul hampir pernah kecolongan 2 kali ya. Jadi mereka daftar, ya kan, mereka daftar, Iya. jadi sebelumnya padahal kami sudah live ya. Saya sering live di Facebook. Jadi syaratnya pap smear ini ya. Saya pikir yang daftar itu semuanya paham gitu ya. Tapi waktu di tempat di klinik yang ada di Kuntong, kami menanyakan lagi. Karena kan banyak kan Novi ya, banyak yang hadir Iya. waktu itu. Jadi kami menanyakan, nah teman-teman sebelum ini acara dimulai, pas dimulai, jadi teman-teman sudah paham ya, apa itu Iya. syaratnya pap smear, yaitu sudah pernah melakukan hubungan badan dan saat pap smear tidak sedang haid. Dan bagi yang punya partner sebaiknya 2 kali 24 jam tidak melakukan hubungan badan. Itu saran dokter. Seperti itu, Kak. Jadi untuk kanker serviks itu sebetulnya pada stadium awal itu sering tidak menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tanda yang khas, ya. Karena memang banyak ini dari penderita itu masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari ya, seperti mencuci, masak, bekerja, dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang ada yang mengalami gejala keputihan atau pendarahan setelah selesai bersenggama atau berhubungan badan. Seperti itu kan. Oke. Iya. Ya. Jadi Mbak Ayu tadi mengatakan berapa? Harganya 800, tarifnya maksudnya? 850 Hong Kong dollar. Nah, tetapi kami minggu 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu kami sedang nego dengan salah satu dokter untuk kami ajak ini bekerja sama. Jadi kami tawar untuk 300 sampai 350, tapi nggak bisa. Mereka di harga 400, Kak. Jadi nanti saya akan survei dulu ke tempatnya. Karena kalau ngobrol di telepon kadang kurang ini ya kan. Jadi saya akan mencari waktu untuk mendatangi tempat prakteknya. Karena kan teman-teman kadang biasanya juga sudah di-bookingkan itu masih minta dituntun. Dari MTR kemana, ya kan? Belok kanan, exit-nya apa, belok kanan kanan berapa meter, belok kiri berapa meter, kan seperti itu. Jadi saya mau ini dulu nanti sebelum saya share nanti yang di alamat dengan dokter baru ini, saya akan ketemu dengan dokternya dulu. Saya lihat dulu bagaimana pelayanannya dan kami akan sampaikan. Mereka setuju ada pelayanan hari Minggu. Cuman kalau misalkan kami bisa setiap minggu misalkan membawa 10 orang nih ya misalkan, bisa nggak diberi harga agak murah. Jadi sekali lagi teman-teman, saya bersama Bisa Tongkong, walaupun ini membantu teman-teman dapat 1 orang, 2 orang, maupun 50 orang, jadi kami tidak akan pernah menerima tip dari dokter tersebut.
Jadi kalaupun ada harga diskon itu biar teman-teman peserta yang menerima itu Kak Novi. Itu Iya, iya. jadi kami kalau melobi dari sana dapatnya misalkan 400 ya udah teman-teman bayar 400 dan kami sudah sampaikan ke dokter tersebut jangan pernah beri tip apapun ke kami. Jadi kalau misalkan dokter tersebut berbaik hati memberikan diskon mungkin $50 berikan ke peserta. Itu Oke. prinsip kami. Oke. Mbak Eli Sukiem ada pertanyaan Mbak Ayu mungkin. Mbak Eli di Indonesia ya Mbak Eli? Mak ya. Kalau sekarang Bu Ayu untuk meminta ke pihak dokternya dengan harga 400 itu mungkin itu sudah jadi standarnya orang Hong Kong kalau memang kita minta 350 kan nggak mau ya. Tapi kalau untuk 400 saya rasa masih bisa terjangkau oleh kantong para teman-teman kita. Seperti itu Kak Novi dan Kak Sen. Ya mudah-mudahan apa yang diusahakan sama Bu Ayu ini menjadi satu satu acuan buat teman-teman yang benar-benar pengen memeriksakan diri dan untuk kesehatan mereka sendiri kan karena ini organ yang paling Bu Ayu penting banget ya intinya gitu. Betul. Yang harus kita jaga karena saya sepengalaman saya di Hong Kong saya juga melakukan self rutin itu setiap 6 bulan sekali waktu itu saya. Jadi untuk teman-teman semuanya di Hong Kong jangan ragu-ragu kalau untuk ikut program dari Peduli Sehat ini karena Peduli Sehat memang benar-benar memberikan apa itu namanya Menjadi jembatan ya. pelayanan Jembatan informasi ya. Jadi jangan ragu lagi karena memang dulu saya juga intinya kayak jadi anggota juga di situ, anggota pasien maksudnya. Member, iya betul. Iya. Oh iya, saya sampai lupa. Jadi sekali ya ini tadi. Mesti ikut mau untuk periksa lanjutan saya mau di Indonesia juga Bu Ayu. Jadi payudara saya itu kan yang saya bermasalah payudara kan gitu. Kebetulan ini kapan hari kami juga ada ini mamogram gratis juga dari YKI ya di YKI mengadakan ini yang YKI pusat ya itu kemarin juga mengadakan ini ada program mamogram gratis kalau di tempat kakak saya kemarin pap smear gratis gitu kakak saya. Oke. Mbak Ayu, cervix itu di dalam dia ranatan bukan? Bagaimana Kak? Cervix ya. Cervix organ tersebut adanya di dalam dia, Mbak. Iya. Jadi itu si pasien itu alasannya nggak boleh berhubungan dan dalam keadaan haid tinggal lah. Nah itu dicekkan dengan alat laboratorium yang canggih kan ya. Maafkan Novi bukan berhubungan di saat haid maksudnya syaratnya satu sudah pernah melakukan hubungan badan, dua saat pap smear tidak dalam kondisi haid karena sampel yang diambil kalau masih bercampur darah tentu tidak hasilnya tentu tidak akurat. Jelas. Seperti itu ya. Terus yang ketiga saran dokter bagi yang punya partner sebaiknya 2 atau 3 kali 24 jam tidak melakukan hubungan badan. Nah, kan masih bisa kerja ya, Mbak. Kalau dia di gejala awal. Di gejala awal. Atau sudah masuk stadium 1 gitu ya. Setelah dia periksa, dia ternyata katakanlah sahabat kita ini terdeteksi gejala kanker serviks. Itu langsung divonis ini stadium 1, stadium 2 atau bagaimana, Mbak? Ayo dari pengalaman. Biasanya dari hasil pap smear itu kalau biasanya dari pap smear yang pertama, ini kalau pasien pap smear yang pertama, itu biasanya kalau hasilnya kurang bagus, itu biasanya akan disarankan untuk 6 bulan pap smear lagi gitu. Tetapi ada juga kan ada tingkatannya Kak.
ada tingkatannya. Oh, Kalau sudah disertai dengan gejala awal yang misalkan pendarahan yang tidak berhenti berhenti, terus pendarahan itu terus dalam jumlah banyak ya, pokoknya tidak seperti ya normal. sewajarnya, itu biasanya juga disertai gejala-gejala yang lainnya. Itu ada juga yang pap smear 1 ternyata sudah didiagnosa itu cervix seperti itu. Memang untuk apa sebagian orang juga apalagi teman-teman di sini karena kita kan dipaksa untuk kuat ya Kak ya. Jadi walaupun nahan Betul. sakit teman-teman ini ya tetap bekerja gitu. Ya, ya, Iya. ya paham. Ya, ya. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, sakit sehat harus bekerja. Nah, udah Iya. udah komit ya, komitmen. Iya. Baik. Ya, pendengar radio nongkrong bareng kita masih berbincang dengan Ayu dari Peduli Sehat. Dan ada tamu Mbak Lili Sukiem. Ini beliau ada di Indonesia saat ini bersama keluarga dan anak-anaknya yang satu sudah sarjana. Mas Danang itu di apa namanya penerbangan, kemudian yang Mbak Yuni yang anak wanita itu sastra Prancis ya. Jadi Mandarin bukan Prancis. emang suka ngomong Mandarin. Prancis. Oh, iya. Iya, pokoknya sastra. Iya. Jauh banget. Iya sih. Mbak Ayu, Oke. Mbak Ayu, Iya Kak. itu Iya. kenapa ya? Maksud saya tuh KJRI tidak mau Nah, terlibat ya, itu pertanyaan tuh. terlibat Kak dalam Sven. terlibat maksudnya ini kan untuk penduduknya mereka juga warga negara Indonesia ya ke satu, kedua mungkin kan untuk KJRI kontak kepada pihak Departemen Kesehatan di Hong Kong kan lebih gampang gitu Lebih ya. gampang. Yang kalau emangnya ada charge pun ya nggak, charge itu mungkin diperendah ya ke satu. Kedua, asuransi yang dibeli oleh majikan itu tidak berlaku ya untuk ngetes beginian ya. Tergantung dari Biasanya polis ya. biayanya Majikan beli. biasanya dapatnya cuma separuh kalau terlalu mahal. Dibalikinnya cuma Jadi sekarang dibalikinnya berapa Bu Ayu kalau asuransi kita itu? jadi kalau untuk pap smear ya karena pap smear itu kan satu keinginan gitu Kak Sam ya. Iya kan? Bukan kalau Kak Sam misalkan batuk pilek itu kan sakit. Iya kan? Batuk pilek Oke. sakit terus Oke. ada surat rujukan yang mengharuskan. Nah, itu Kak Sam. Karena saya sendiri bahkan USG itu juga tidak bisa diklaim Kak. USG payudara nggak bisa diklaim juga. Jadi Oke. selain itu juga tergantung dari asuransi Karena yang dibeli keinginan. oleh majikan. Ya, asuransi yang dibeli oleh majikan. Sekali lagi, kan di asuransi itu kan ditulis Kak Sam, ya kan? Apa aja yang bisa diklaim lewat asuransi yang dibeli majikan, ya kan? Berdasarkan polis yang dibayar kan? Gitu. Nah, mengenai KJRI? tadi pertanyaan KJRI, Kak Sam juga bisa menjadi corong nih, ya, corong nih. Iya, kan Kak Sam Bumerang. loh. Iya, Kak Sam bisa corong menjadi lampu. corong nih. Jangan Mbak Ayu. jangan tanya ke saya kenapa KJRI Nah, Mbak Ayu. tidak ini. Nah, kan Mbak Benar Ayu kan? di Peduli Sehat. Iya. Ya nggak? Balikin lagi Mbak Ayu. Nah, saya di Peduli Sehat. Nah, kan Iya. Kak Sam kan sering Baik. diundang. Kak Sam sering diundang. Sering duduk di meja bundar di ruang Ramayana. Iya kan? Sampaikan Kak Sam. Nah, benar. Sampaikan. Oh, Nah, iya kan? iya sampaikan. Jadi Balikin. seperti Kak Sam lihat, ya kan? Peduli Sehat Hong Kong begitu aktif melakukan nih, ya USG mamogram, ya kami keliling lapangan, turun ke lapangan, ya toh, mengajak teman-teman. Kami tidak lelah-lelahnya ini ya teman-teman ambasador, di mana waktunya libur kami dengan
semangat ya menggunakan figur kami untuk ini menggugah, membangunkan teman-teman supaya kesadaran untuk berani maju, karena tidak sedikit juga orang-orang yang mempengaruhi, nggak usah ikutlah, kita kan baik-baik saja, ya kan? Itu tantangan bagi kami, Kak Sen. Dan Kak Sen tahu tidak mudah bagi kami membuka klinik ya, mengajak, melobi klinik Hong Kong Breast Cancer Foundation, Wanjai District Health Center, Kak Sen, itu buka untuk pelayanan hari Minggu. Kalau Oke. di Hong Kong Breast Cancer Foundation, kami cukup Miss Kris dan asisten satu udah cukup yang Iya, memasukkan data. maksud saya tuh misalnya disediakan oleh misalnya Departemen Kesehatan Indonesia mengadakan satu lantai lah di KJRI, kan ada 22 lantai itu, ya nggak? Satu lantai Nah, makanya ya dikasih kepada Departemen Kesehatan ini, misalnya datengin dokter dari Indonesia, ya nggak? tuh Kak Sem, di masanya Pak Tritariat, kami ya pernah menulis surat terbuka ke Kapolri. Saya waktu itu saya atas nama pribadi ini mengajukan ke Pak Tritariat karena banyak teman-teman yang sakit, ya kan? Kami mengajukan usulan supaya KJRI memberi mengadakan klinik gratis gitu loh. Waktu itu sebetulnya saya nulisnya kalau nggak salah posko kesehatan gratis gitu kalau nggak salah ya. Suratnya masih simpel. Nah, saya nggak nulisnya kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti mohon maaf, nanti saya ralat. Jadi kalau nggak salah itu bahasa saya posko kesehatan gratis. Nah, akhirnya Pak Tritariat gercep, ya kan? Entah menghubungi siapa yang di Indonesia, akhirnya datanglah waktu itu rumah sakit Mayapada, ya Mayapada Hospital, punyanya Tahir Foundation, terus disusul YKI, disusul Kementerian Kesehatan RI, ya kan? Waktu itu di Ramayana, Kak Sen, yang dimana itu teman-teman berduyun-duyun, ada yang jam 12 habis buang sampah, mereka antri sampai panjang. Waktu itu kan kita masih belum pakai sistem-sistem bagi nomor itu kan. Jadi teman-teman kalau datang jam 6 aja udah bagian nomor. Waktu itu saking antusiasnya. Waktu itu mungkin 2018-19 ya Kak Sen, Kak Novi. Waktu itu saya mesti lihat foto-fotonya nih. Ya karena waktu itu masih Pak Tritariat. Jadi waktu itu Ramayana benar-benar benar-benar ini banget dipakai untuk itu waktu itu. Jadi yang sudah itu YKI kalau nggak salah 2-3 kali ke sini. Terus Mayapada 2 kali ya kalau nggak salah. Terus Kementerian Kesehatan 2 kali. Nah, jadi di zamannya itu. Jadi bukan nggak kalau pernah yang ya? dari Pernah ya? pernah. Terus waktu itu saya juga dibawa ke Makau juga ya. Karena di Makau waktu itu belum begitu ini ya ngeh tentang adanya pemeriksaan payudara. Jadi saya dibawa mendampingi dokter-dokter yang dari Rumah Sakit Mayapada. Waktu itu di sana kalau nggak salah layanan 2 hari ya waktu itu. Cuman kalau dari Rumah Sakit Mayapada bagusnya apa? Mereka bisa membawa alat yang namanya USG payudara. Jadi ini sangat bagus. Jadi waktu itu ya yang dengan Tahir Foundation Mayapada Hospital, teman-teman peserta ini selain mendapatkan ini pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, juga ada perabaan payudara, dan apabila yang diraba itu emang ada kelainan ya dari hasil perabaan, langsung di USG. Nah itu bagusnya. Terus nanti setelah di USG yang di atas 40 tahun itu tugas saya mencarikan tempat untuk mamogram di Hong Kong Breast Cancer Foundation. Makanya di kesempatan ini terima kasih Kak Sam sudah mengingatkan saya. Jadi saya kembalikan ke Kak Sam. Tolong Kak Sam yang sering diundang oleh KJRI di forum-forum ya. Jadi sampaikan dong Kak Sam
Sampaikan dong Kak Sam. Enggak. Jadi kan Saya nanti Ini coba akan sampaikan kepada ya, GSI. saya akan ngeles. berbisik, Kita dengar ngelesnya. akan Ya. berbisik kepada Pak Hmm. Konjen, ya nggak? Hmm. Bagaimana? Mungkin kamu udah cerita, ya, nanti zaman Pak Tritayat hampir dikerjakan, ya nggak? Cuma kan belum laksana. Saya kenapa saya bilang begitu? Karena USG kan cuma hanya dipakai mesin, dia pakai alat itu aja kan, dicek-cek begitu kan, kelihatan gitu kan. Nggak pakai main suntik-suntikan atau apa gitu yang dimasukin kan, ya nggak? Itu kan cuma dipakai alat yang di-scan kan, itu kalau nggak salah ya USG. MRI. Ya, Bukan MRI, ya kan itu free. MRI kan tuh harus pakai mesin yang gede. Ini yang dipakai ya, gel, pakai ya. gel ya. Ya, di mana Oke. sih? Di bagian mana di scan-nya? Untuk payudara. Ya payudara apa? Bagian apa? Ya payudara. Oh, Dan payudara. itu Jadi dadanya di scan gitu. ya payudaranya diolesin sama gel gitu, terus nanti ada alat yang terasa agak panas, agak dingin gitu diinikan, terus itu gambarnya kan hasil tangkapan dari itu kan bisa kelihatan di layar monitor Kak. Dan yang perlu disiapkan itu juga nggak gampang. Iya. Kalau Dan ini yang harus kalau pap smear kan pap harus smear. dicolok-colok. Kalau pap smear itu area vagina itu mesti dibuka dengan alat yang namanya spekulum, yang bentuknya seperti cacor bebek itu Kak Sam. Nah, ini prosedurnya juga memang ketat ya, baik USG payudara maupun pap smear, karena memang butuh setting tempat yang agak ribet, ya kan? Selain butuh ranjang, juga harus tertutup. Begitu ya, harus ditutup. Kemarin di acaranya ulang tahun Peduli Satongko kan ini Kak Sam nggak datang, itu kan ada 8 dokter spesialis dari RSDM. Kalau saya datang tak nonton. meliput setidaknya meliput ya, setidaknya meliput Kak Sam. Harus melihat dong. Aduh, melihat nanti ya tutup mata sebelah. Melihat nggak apa-apa saat pasien sudah pakai ini kembali memakai pakaiannya kembali. Enggak, maksudnya meliput nggak apa-apa saat pasien tidak sedang diperiksa, ya kan? Oh gitu, saya pikir diperiksa juga meliput ya. Ya itu tidak boleh. Kanopi juga mau meliput. Itu tidak boleh tidak boleh tanpa itu kan ada aturannya Kak Sam. Itu yang saya pertanyakan Kak Sam kemarin. Setiap kali diundang di ulang tahunnya Peduli Satongko nggak datang. Iya, aduh. Asal keluar kemarin. Eli, Kemarin. aduh. Ya. Meliput Eli. Kanopi yang meliput Eli dia. Iya Kak Novi nggak keluar tuh, lagi di mana itu? Aduh, susah banget itu orang diajak keluar. Diajak Nah, jadi gini. Jadi Kak, iya sedikit ini tadi ya Kak Novi menambahkan. Jadi teman-teman juga tidak perlu takut nih untuk melakukan pap smear ya, yang memenuhi syarat itu tadi. Karena pap smear itu tidak sakit. Ya, cuman ada rasa kurang nyaman aja sih sedikit gitu loh. Dingin. Ya, jadi saat spekulum masuk, udah teman-teman nggak usah bayangin saya mau akan diambil sampelnya, udah nggak usah dibayangin gitu loh. Terus selain tidak sakit juga cepat, ya, juga cepat seperti itu. Jadi saran kami karena kan memang ada faktor ya yang berisiko tinggi, misalkan ini teman-teman yang ini hubungan seks gunakan di pasangan ya, terus juga yang sering terkena infeksi pada alat kelamin wanita itu ya, risiko tinggi. Saya rasa suaminya pada jorok tuh. Harus dua-duanya harus punya tanggung jawab masing-masing ya sebetulnya. Kenapa dia bisa dapat gitu? Nah, kebetulan minggu kemarin
Peduli Sehat Hongkong juga mengadakan seminar kesehatan, terus disusul dengan tes HIV, spilis, dan hepatitis. Wah, itu Terus kami penting, juga penting. menambahkan, ya, jadi terus kami juga minta tambahan lagi. Saya minta tambahan lagi diadakan pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Semua gratis. Ini saya baru bekerja sama dengan side by side ini di tahun kedua. Jadi ini yang paling belakangan. Mbak Ini Siti, adalah Mbak Siti lagi. Mbak Yayu, yang ketujuh. Ya. itu seharusnya ya yang sudah Hmm. yang sudah pernah ngecek di Peduli Sehat nggak boleh lagi. Jadi hanya sekali. Oh iya. Karena Memang. sudah ada waktunya Kak Sen. Itu sudah ada jadwalnya. Hmm. Hmm. Memang Ya. begitu. Jadi udah punya jadwal masing-masing Kak Sen. Oh. Kami kan ada tulisannya di situ, ada datanya. Ya kan? Kan ada data nanti di klinik-klinik tersebut. Nah, misalkan nih contohnya, Kalau Kak Sen ini mamogram. kalau tes HIV, saya ada satu organisasi yang mau memberikan tes gratis tuh. Ini juga gratis. Oh, gratis ya. Gratis. Oke. Ya gratis, tapi kalau saya dulu dengan Hong Kong Aid Foundation kan nggak ada gula darah sama berat kolesterolnya. Kalau ini karena mereka waktu itu kan ngajak untuk kerjasama, saya tawarkan bisa nggak gitu, agak pasang jual mahal dikit Kak Sam. Ya dapatnya banyak, ya kan dapat layanannya banyak, bukan dapat apa-apa. Maksudnya bisa nggak ditambahkan dengan pemeriksaan kesehatan umum yang meliputi gula darah, asam urat, kolesterol. Oke, dia bilang, oke udah semangat 45 Kak Sam. Jadi ya, jadi harus pinter-pinter Kak. Karena melobi apa itu di Hong Kong. Gampang-gampang susah. Iya. Apalagi hari Minggu. Iya. Mbak Ayu Rahayu, Mbak Eli Sugiem di ujung ini mungkin 1 menit Mbak Ayu apa yang mau disampaikan ke pendengar kita ya, karena masalah teknis kita di sama durasi. Monggo. Halo. Ayu. Halo. Iya. Halo, suara saya kedengaran Kak? Iya. Jadi pesan saya untuk mendengar nongkrong bareng ya, jaga kesehatan, hindari kelola ya, kalau menghindari stres tentu susah. Jadi jaga kesehatan, apa itu? Kelola stres ya. Jangan pelit untuk diri sendiri, untuk ini ya, beli makanan misalkan buah nggak ada jatah dari majikan, jadi jangan pelit untuk diri sendiri dan bijak-bijaklah mengambil keputusan untuk diri sendiri, jangan malu untuk melakukan deteksi dini ya, dan pesan saya Kak Sam, Kak Novi, karena teman-teman yang biasanya sudah didiagnosa begini kan akan melakukan pengobatan lanjutan. Nah, mereka pada takut dan bagaimana kalau nanti bayarnya mahal, bagaimana nanti kalau saya diminit. Jadi saya mengajak teman-teman jangan anti organisasi, ya kan? Dan jangan anti GRE. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apa, tolong deh sekali-kali ini masuk ke KJRI, tanya-tanya di pengaduan, atau kalau sungkan ke situ, itu di lapangan di beberapa tempat itu kan banyak nih organisasi-organisasi yang memberikan edukasi. Jadi teman-teman tidak hanya kerja waktunya gajian, tapi terus sudah, ya kan? Jadi atau akhirnya ini, jadi teman-teman kesehatan itu adalah tanggung jawab kita ya Kak Novi. Jadi sekali lagi teman-teman jangan anti organisasi. Jadi jangan sampai saat ada masalah baru kelabakan. Gitu loh. Maksud saya, ya. Pesan saya untuk semua pendengar nongkrong bareng, sekali lagi sayangi diri dengan melakukan deteksi dini. Dan kalau ada program-program kesehatan gratis itu
tolong ya sempatkan waktu, kan tidak setiap minggu atau tidak setiap bulan, ya kan? Itu saja Kak Zai. Ya. Oke. Nafis. Mbak Ayu Rahayu, terima kasih. Salam untuk teman-teman semua di Peduli Sehat. Semoga kegiatannya semakin berkembang, banyak dukungan, dan dipartisipasi oleh teman-teman. Iya. Selamat melanjutkan istirahat ya Pak di malam Kamis ini, Rabu malam ya. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Eli, kita dipepet oleh waktu, jadi mungkin kita ketemu lagi di hari Minggu malam. Jadi malam Minggu kita nggak siaran, Pak Eli ya. Kita digeser ke Minggu malam Senin. Minggu malam. Iya, kalau ada waktu mungkin kalau saya atau Kak Sem, saya colek nanti kita bicara mengenai hal-hal lain yang juga penting tidak tahu. Waktu terima kasih banyak juga nih Pak Edi Sugian, semoga apapun yang diperjuangkan saat ini bisa lebih baik depan ya Mbak Eli. Baik pendengar Radio Nongkrong Bareng ya, kita sampai di penghujung acara untuk Radio Nongkrong Bareng Tabu Sehat bersama Kak Sem, terus ada Mbak Ayu Rahayu, Mbak Eli, dan saya sendiri Kak Novi undur diri. Tidak Jim Ron ini seorang motivator mengatakan jaga tubuhmu, itu satu-satunya tempat di mana kamu tinggal. Ketika kamu kasihkan ucapan terima kasih, arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Laundry belum bayar, baju makin tipis. Pakai kaos event dari tahun habis. Nonton YouTube sambil numpang wifi. Paket data tinggal sisa mimpi. Nasi sama kecap, menu andalan. Kadang ditambah sambal sachet pinjaman. Kalau orang kaya makan steak, aku makan nasi sambil nyetel lagu play. Ku bahagia walau sederhana, karena hidup ini tentang bertahan saja. Nasi sama kecap jadi bukti nyata, kalau cinta tak harus selalu mewah rasa. Jam 9 malam bilang ke diri, besok aku harus bangun pagi. Alarm disetel 5 kali dengan semangat yang gak berapi-api. Tapi begitu jam 5 bunyi,